Halo teman-teman, kita akan melanjutkan analisis untuk pair XAU USD pada hari ini di tanggal 22 Januari 2025. Ya, kita akan melakukan update untuk analisis tersebut yang sudah kita lakukan kemarin hari. Pertama di sini yang tadinya FBOS ya, dia akan berubah menjadi BOS secara valid atau definitif BOS ya, seperti itu. Kemudian ya kemarin juga kita sudah sempat lakukan buying di sini ya, sesuai dengan analisis yang sudah dikirimkan di grup. Kemudian sudah naik. Jadi kenaikan ini sudah sangat banyak. Kemudian kita juga sudah sempat buy dari tempat ini ya, sampai sekarang masih running. Dan saat ini market terbentur di zona sell. Nah, zona sell ini seperti teman-teman ketahui ya, silakan ditonton video sebelumnya untuk mengetahuinya ya. Tapi saya bahas sejenak saja di sini ya. Ini adalah target kenaikan pertama kita dan sudah kena targetnya di sekitaran 2750, 51 dan 52. Itu adalah target kenaikan. Kemudian ini apabila terbreak maka dia akan lanjut ke atas sampai ke ujung high ini. Dan potensialnya jika dia sampai ke ujung high maka dia akan menjadi ATH. Gitu ya. Nah, zona ini bisa kita gunakan untuk lakukan selling option di situ ya. Karena zona ini adalah zona akhir pertahanannya dia dari kumpulan zona liquidity gap dan regresi. Dia ada di ujung ini ya, seperti itu. Nah, zona ini bisa kita perkecil atau bahkan teman-teman yang sudah belajar teknik konfirmasi ya, konfirmasi struktur maupun konfirmasi SND dan konfirmasi lainnya di dalam zona yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ya, jadi kita menunggu di sini market membentuk konfirmasi bearish untuk kita lakukan selling. Walaupun bearishnya otomatis akan lebih kecil jika kita bandingkan dengan struktur break of struktur di sini. Jadi di sini sebagai higher low, higher high. Ya, kalau dia terkonfirmasi bearish, maka market akan bearish secara yang lebih minor dan untuk retracement saja sebelum melanjutkan kenaikannya lagi. Kecuali market confirm bearish secara struktur ini, ya bos ini dibalikkan menjadi CH di sini. Kalau terjadi CH maka dia akan lanjut bearish, lanjut bearish, lanjut bearish seperti itu. Saat ini kita hanya mencari bearish saja untuk lower time frame. Pada saat ini saya menggunakan time frame 1 jam ya, sudah tertulis di sini. Maka kita akan mencari konfirmasi di dalam lower time frame-nya. Misalnya kita ambil di M15 atau bahkan M5 atau bahkan teman-teman yang sudah sangat hebat dalam analisis struktur bisa menggunakan M1. Seperti itu ya. Tentu saja secara bertahap bila nanti di sini M1 terkonfirmasi bearish, kita membutuhkan juga konfirmasi M5-nya untuk bearish, kita butuh juga konfirmasi M15-nya untuk bearish supaya memang sangat-sangat valid untuk dia turun. Tapi kalau hanya sekedar mencari konfirmasi entry cukup dengan M1 saja cukup ya. M1 terkonfirmasi bearish, kita lakukan selling ya, dengan SL dan TP by data, dan TP-nya juga sekali lagi yang mau saya highlight bahwa TP-nya harus by data. Jangan langsung menggunakan RR ya, karena itu adalah ajaran yang salah. Kalau TP menggunakan RR secara pure, tidak boleh. Harus RR atau lebih khususnya TP ya, itu harus menggunakan data. Sehingga jangan sampai ketika kita meletakkan TP ya, kita letakkan TP, tiba-tiba sebelum kena TP marketnya sudah berbalik dulu. Nah, itu sering banget terjadi di kalangan trader yang tidak paham menggunakan TP dan SL dengan baik dan benar. Seperti itu. Jadi untuk hari ini preferensi gold adalah kita hanya menunggu dulu dia masuk ke zona ini. Ketika dia terkonfirmasi untuk selling atau bearish baru kita lakukan selling ke bawah untuk retracement-nya. Jika tidak ada konfirmasi bearish, kita tunggu dia break zona ini, lalu kita akan mencari buying lagi di tempat ini. Jadi break, kita tunggu dia membentuk struktur bullish di minornya atau bahkan ada indikasi bahkan konfirmasi SND untuk bullish, lakukan entry buy ke atas dengan target terdekat. Kita mengambil lagi historical dari tahun 2024 Oktober ya.
Di sini kita ambil pada tempat ini sebagai area ujung pemantulannya. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk TP terdekat nanti, ya, target kenaikannya setelah berhasil membreak zona ini yang pertama, dia akan naik minimal sampai 84 ya, atau 2784. Kira-kira seperti itu untuk preferensi gold dan tidak ada yang lain. Kalau dia langsung turun, kita bisa menyambut dia di sini ya, 2712 kurang lebih. Jadi kalau naik, dia akan sampai minimal 2784 sambil melihat perjalanannya bagaimana. Kemudian kalau turun dulu, kita lakukan selling ya, terkonfirmasi bearish, kita lakukan selling dan kita akan sambut dia di sekitaran 2712. Kira-kira seperti itu untuk preferensi hari ini tanggal 22 bulan Januari 2025. Oke, terima kasih semuanya dan untuk signal lengkapnya silakan join ke grup Telegram kita untuk menikmati signal yang lebih lengkap. Terima kasih, ilmu mendahului profit, trading itu belajar dulu bukan mulai dulu.